Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Banget nih bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Di sini masih dengan aku tentunya Hascella, dengan teman-teman aku yang cantik-cantik jelita, ada Kak Brenda dan Syara. Yes. Angel. Siapa tadi? Oke. Tadi emang kamu sebutnya apa? Gak tahu sih. Siapa? Maksudnya kayak dengan siapa gitu. Oke, kita lanjut nih. Gimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Baik ya, tentunya. Kita berharap baik semuanya ya. Sehat-sehat juga. Oke, jadi cerita aduh selalu mau ke spill cerita Alkitab ini apa. Oke, sebelum di spill nih, kita mau kasih tahu kalau akan selalu ada kuis berhadiah. Wah. Yang selalu ditunggu-tunggu sama kalian. Yes, betul. Ini harusnya yang ditunggu-tunggu sama kalian. Sebenarnya aku pengen banget jawab. Tapi kita nggak bisa ikut. Iya, aku kalau lagi nontonin tuh kayak boleh nggak ya jawab? Ikut. Aneh bisa ikut gitu. Kita pasti menang. Karena kita juga yang bahas. Iya. Oke. Bener banget nih kakak-kakak. Jadi kita akan ada kuis Cornerstone dan tentunya berhadiah juga. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir karena pertanyaan kuis ini berdasarkan pembahasan kita. Dan untuk pertanyaannya akan dibacakan di akhir segmen nanti. Oke. Nah teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan ini dengan tema yaitu kebebasan tanpa batas. Kalau waktu minggu lalu, kita kan belajar tentang kepulangan yang menggemparkan. Betul. Nah, sekarang kebebasan tanpa batas. Salah, Kak. Itu tema triwulan. Oh, tema triwulan ya? Iya. Tema triwulannya kebebasan tanpa batas. Nah, pelajaran ke-6 dengan judul Saya Seorang Pengikut. Nah, itu dia. Di mana inti dari pembelajaran kita adalah Petrus dan nelayan lainnya meninggalkan segala sesuatu di belakang mereka dan mengikut Yesus. Akan seperti apakah komitmen kepada Yesus kelihatannya di abad ke-21 ini? Jadi sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau hampir salah sebut. Genesaret. Ini pantai beneran Genesaret ya? Ya Genesaret kan Kak? Oke. Pantai Genesaret. Sedang ada orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu setelah ia berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat dalam dan terbarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka dapat datang membantunya. Dan mereka datang, ya mereka pastinya datang. Ya gimana ya, orang mau bantuin pastinya datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Ini berarti kaget ikannya banyak ya? Ya, saking banyaknya nih di cerita ini perahunya hampir tenggelam.
2 perahu loh. 2 perahu. 2 perahu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Lalu setelah itu kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nih, seru banget kan? Seru banget. Gimana ya, orang biasanya kita mancing aja sejam 2 jam udah balik. Iya, ikannya satu gitu. Ini udah semalaman, terus tiba-tiba udah kayak nggak ada harapan, terus tiba-tiba disuruh sekali lagi buat nebarin jala, terus tiba-tiba dapet banyak. Dan itu 2 perahu. Sampai mau tenggelam. Kita udah pastinya tahu ya cerita ini, tapi kita mau bahas lebih dalam lagi. Dan sebelum kita menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan mendengarkan apa kata Profesor Corner dari segmen Apakah Kamu Tahu? Halo Sobat Cornerstone semua. Nah, kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu Laut Galilea merupakan tempat menangkap ikan yang paling terkenal sejak zaman dahulu kala. Metode menangkap ikan yang digunakan pada zaman Yesus termasuk diantaranya menangkap ikan dengan tangan kosong atau dengan keranjang anyaman, menggunakan perangkap ikan, memancing menggunakan kail dan kait, atau membidiknya dengan panah atau harpun. Namun menangkap ikan dengan jaring merupakan cara yang jauh lebih populer. Nah, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebenarnya menangkap ikan dengan jala melingkar yang diberi pemberat yang memungkinkan jaring menangkap ikan. Jaring ini menuntut keahlian dan juga dedikasi yang tinggi dari nelayan. Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya jauh dari menangkap ikan kepada tugas yang juga menuntut keahlian dan dedikasi sepenuhnya untuk menyelamatkan manusia dan membawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection hadir menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan nyatamu. Saat ini kita akan membahas pelajaran yang ke-6 dengan judul Saya Seorang Pengikut, dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Oke, kita baca Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Okay. Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, sekarang Sheila baca sekilas cahaya. Oke, kita sama-sama buka buku Cornerstone kita. Oke, terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 257 dan 258. Isinya, mereka adalah orang-orang yang hina dan tidak terpelajar karena hanya nelayan dari Galilea.
Tetapi Kristus terang dunia dengan limpahnya dapat menyanggupkan mereka itu bagi suatu jabatan yang atasnya ia telah memilih mereka itu. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang dari Nazaret itu. Tuhan Yesus mencari kerjasama mereka yang akan menjadi saluran yang tidak akan pecah bagi hubungan anugerahnya. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri, lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Nah, di segmen ini pastinya dan tidak lain tidak bukan bersama-sama dengan kita Pendeta Benny Tambunan. The one and only. Yes, Halo, shalom the one and only kita. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Baik-baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Kalian juga kan baik-baik semuanya? Ya, Baik, baik-baik, sehat-sehat. Nah, Oke. di segmen ini Pak Pendeta banyak banget yang mau kita tanyain Betul, tentunya. kita pengen nanya-nanya nih. Jadi banyak banget yang mau ditanyain berhubungan dengan pembelajaran kita pada 1 minggu ini. Oke. Nah, jadi langsung aja aku mau kasih pertanyaan ke Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, apakah Simon dan Petrus nelayan? Simon Petrus Oh, kan? Simon Petrus. Iya. Bukan Simon dan Petrus. Iya ya. Menurut Pak Pendeta, apakah Simon Petrus dan nelayan? Lanjutin aja, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Oke, aku aja nih. Biar kita nggak ketawa ya. Iya. Menurut pendeta, apakah Simon Petrus dan nelayan yang lainnya mengenal Yesus sebelum peristiwa ini? Iya, di dalam ini kan Dr. Lukas yang berikan kita pada Lukas pasal yang ke-5. Jadi kan itu sudah berjalan dari dahulu. Yesus sudah mengajar ke beberapa tempat, kemudian baru dia balik ya ke tempat di mana Simon Petrus ada dan yang lainnya ada, dan naik ke perahunya. Kemudian dia masih mengajar orang banyak, kemudian dia minta untuk lebih menjauh dari pantai, kemudian ambil ikan, kemudian dapatkannya baru dipanggil. Kalau melihat cerita ini maka kita tahu bahwa mungkin tahu, tapi mengenal dengan baik, saya pikir masih belum. Sebabnya Yesus memanggil dia untuk mengikut menjadi murid daripada Yesus. Oke. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimanakah hal itu membuat perbedaan dalam menjawab panggilan Yesus? Iya, perbedaan yang nyata bahwa dia tidak memikirkan hal-hal lain apa yang akan dilakukan. Ini seorang, kalau kita pikir ya, kita berada dalam posisi Simon Petrus sekarang, kemudian ambil nih jalan sudah penuh ya sampai mau koyak, kemudian tiba-tiba tinggalkan, ayo kamu akan jadi penjala manusia. Kita mungkin ini ngapain? Ini pekerjaan apa dan bagaimana dan sebagainya. Tapi dia yakin akan hal itu ya, dia ikut aja. Jadi posisi dia adalah posisi pada waktu panggilan itu diberikan dan dia langsung mengikutinya. Oke, terima kasih pendeta. Sekarang aku mau langsung lanjut ke pertanyaan ketiga, tapi aku mau nanya nih khusus buat Hascela. Siap-siap. Kenapa menurut Hascela Yesus menunjukkan mukjizat tangkapan ikan yang besar sebelum dia meminta mereka untuk mengikut dia? Aku suka banget dijawab. Ini sorry banget, aku ketawa karena aku lagi bahagia banget hari ini. Aku dikasih pertanyaan yang sangat membuat aku menjadi semangat. Sangat semangat ya? Iya, jadi Pak Pendeta mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Jadi kalau menurut aku sendiri kayak apa ya? Yuk, bisa yuk. Tuhan itu intinya dari semua sini sih kayak Tuhan mau menunjukkan mukjizat dulu kepada murid-muridnya. Lalu baru disitulah Tuhan akan mengajak murid-muridnya bahwa apabila ingin murid-muridnya Pendeta lagi mikir nih, bener atau enggak nih? Gini Pak Pendeta, maksudnya kayak Tuhan Yesus itu pengen mengetes dulu nih, kalau misalkan murid-muridnya percaya, maka mukjizat itu akan terjadi. Jadi kita tuh harus percaya dulu. Oke, Pendeta boleh jelasin lebih lanjut. Iya, jadi Yesus kan ingin meyakinkan bahwa ini Simon orang yang pelajaran kita katakan mereka ini para nelayan ya, yang memang bekerja dengan keadaan biasa mereka
walaupun dalam pengertian bahwa jangan lupa Tuhan juga memanggil orang-orang terpelajar ya. Jadi jangan Tuhan manggil orang yang tidak terpelajar, enggak. Tuhan juga manggil orang-orang terpelajar. Tapi dalam memanggil murid-murid utama ini memang ini orang-orang memang akan menurut gitu loh. Orang-orang akan menurut yang memang akan mengikuti apa yang Yesus inginkan, apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya nantinya. Jadi Yesus memilih memang orang-orang yang penurut. Ya, dan Simon Petrus ada seorang yang penurut. Jadi dia melakukan sesuatu itu setelah dia lihat, oh ini memang di luar daripada kebiasaan ini, maka dia mengikuti Yesus dengan senang hati. Oke, kira-kira dari jawaban yang Pak Pendeta berikan jauh banget ya sama jawaban yang aku berikan. Tapi nggak apa-apa. Nah, karena tadi Pak Pendeta udah ngejawab, aku pengen kasih lagi nih pertanyaan. Apakah Pak Pendeta pengaruh dari mukjizat tersebut kepada Simon Petrus dan nelayan yang lainnya? Iya, jelas itu pengaruh bagi mereka dan juga orang-orang yang dikiranya bahwa ini mereka sudah bekerja, nggak dapat apa-apa, sekarang tiba-tiba dapat. Dan itu mempengaruhi keyakinan mereka bahwa orang ini orang benar, orang ini orang baik. Ya, itu sebabnya mereka dengan yakin, ya udah, saya akan ikut. Gitu. Oke, terima kasih Pendeta. Ini aku punya pertanyaan terakhir. Apa menurut Pendeta yang mereka harapkan dari Yesus pada saat itu? Pada saat itu Yesus kan belum ngetop banget ya. Kalau istilahnya belum banyak terkenal sekali pada waktu itu, pada waktu awal pekerjaannya. Tapi mereka yakin aja, mereka jadi penurut saja. Dipanggil ikut, ya udah saya ikut gitu loh. Entah bagaimana hasilnya nanti apa semuanya, mereka tidak pernah memikirkan apapun selain pada Yesus bilang ikut, ya udah saya ikut. Ya. Dari mana makan dan lain sebagainya, apa mereka nanti kehidupannya gimana, ya udah ikut aja. Jadi memang penurut. Pelajaran kita katakan dengan judul yang diberikan, saya seorang penurut, ya kalau Yesus panggil nurut aja. Ya, maka Yesus akan memberikan banyak jalan keluar bagi kehidupan kita. Jadi nggak perlu takut, tidak perlu ragu apapun dalam kehidupan kita pada waktu kita menurut pada Yesus. Jadi kalau Yesus panggil kita, ya sudah kita ikut Yesus. Tuhan akan berikan banyak mujizat bagi kehidupan kita, tadi saya bilang ya. Jadi dia akan banyak melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Akhirnya jawaban aku ada yang diambil ya. Akhirnya. Oke. Terima kasih loh Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita juga. Tuh. Nah teman-teman, kita akan kembali lagi nih di segmen berikutnya. Tapi tunggu dulu. Kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Oh ya, perkenalkan nama gue Gerald Trevino, asal sekolah dari SMA Makarios. Nama saya Briana dari sekolah SMA Makarios. Nama saya Bigel Hana, saya dari sekolah SMA Makarios. Nama saya Leonie Angelin dari SMA Makarios. Dari 4 pilihan ini, jawaban saya tentu saja tidak masalah. Karena kalau kita udah yakin dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikan kita rencana atau rancangan yang indah buat kita. Dan kita juga bisa contoh seperti tokoh Ayub, di mana dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Menurut saya menjawab yang nomor 3, yaitu tentu saja tidak masalah. Alasannya kenapa? Karena jika kita dan saya meninggalkan keburukan-keburukan dan mengikuti Yesus, itu sudah menjadi kewajiban. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menjadi juru selamat kita. Jadi apapun masalah dan keburukan kita harus meninggalkannya. Karena jika begitu, kita mengasihi Yesus. Dan juga dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan dia selalu menuntun kehidupan kita. Sekian dari jawaban saya. Dari 4 gambar ini, saya milih yang tentu saja tidak masalah. Karena menurut saya, if we willing to give everything to God, I believe that everything will go well. Karena Tuhan itu, saya yakin Tuhan memiliki rencana yang indah ke depan. Dari 4 gambar ini, saya memilih gambar yang ketiga, yakni tentu saja tidak masalah. Karena ketika kita sudah meninggalkan segala
persungatan kita ataupun segala persoalan kita kepada Tuhan, kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan sajalah yang dapat membantu dan menggiring kita ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita tidak perlu akan bingung-bingung karena Tuhan akan ada beserta dengan kita, berada di sisi kita, biar Tuhan sajalah yang bekerja dan kita mengikuti Dia. Itu dia tanggapan dari teman-teman yang ada di sini. Betul. Menarik bukan? Nah, gak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Nah, Pendeta Benny bisa berikan kesimpulan terkait pelajaran saat ini supaya sahabat-sahabat di rumah pun bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman percaya kita semua. Iya, kepada orang-orang muda, pelajaran kita pada saat ini memberikan kita bahwa sama seperti Simon Petrus dan juga saudara-saudaranya yang lain yang ikut Yesus pada waktu dipanggil, ya sudah mereka ikut saja tanpa memikirkan bagaimana nantinya, apa yang harus lakukan dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa panggilan itu memang panggilan yang bisa mereka rasakan dalam diri mereka, bahwa Yesus yang memanggilkannya. Setelah melihat perjalanan dari kehidupan Yesus yang diberikan kepada mereka, diperlihatkan dengan ikan dan lain sebagainya, maka mereka yakin akan hal itu. Bagi kita, mari kita yakin kalau kita sudah pengikut Yesus, mari tetap kita setia kepadanya. Kalau saudara yang belum, mari pegang Yesus untuk boleh menjadi pengikutnya. Itu sebabnya judul berikan saya adalah pengikut. Seorang pengikut yang setia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah, pastinya kita juga udah pada nungguin ya pertanyaannya apa yang akan diberikan kepada kalian semua. Jadi dengerin baik-baik karena pertanyaannya berhadiah. Ya, berhadiah. Aku bacain 2 kali juga biar nggak salah-salah. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sekali lagi, kepada siapakah Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, jadi teman-teman bisa nulis jawabannya. Caranya bisa bales IG Story Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone6 spasi jawaban. Contoh misalnya jawabannya itu Musa. Jadi kalian ketik #cornerstone6 spasi Musa. Terus kalian harus cepat-cepat jawab pertanyaannya supaya bisa menangin hadiahnya. Dan juga kalau kalian mau lihat pemenangnya, kalian bisa cek langsung di story Instagram Hope Channel Indonesia. Oke, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh mendoakan kami yang ada di studio dan tentunya juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari pelajaran kami pada saat ini. Kami terima kasih atas contoh iman dan kepercayaan daripada Simon Petrus yang mengikut Yesus. Maka kiranya itu juga boleh menjadi contoh bagi kami untuk kami boleh mengikut Yesus dan kami boleh setia bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan, berkati mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dan Tuhan boleh menuntun segala aspek kehidupan mereka. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan, yang lemah, kemudian dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya jawab seru doa mereka, agar mereka pun senantiasa boleh menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama kita sahabat-sahabat yang ada di studio dan Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat terus buat mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di dalam
karena akan ada banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.